Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Vlog on the Spot. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin dalam segala hal, terutama dalam iman Islam dan takwa kita kepada Allah Ta'ala, dan dalam beramal soleh kepadanya. Dan semoga juga Tuhan selalu memberikan kesehatan, perlindungan, rahmat, dan kasih sayangnya untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Pagi ini saya mencoba memberikan sedikit informasi tentang aturan baru pemerintah di tahun 2004 yang dikeluar mulai kemarin tanggal 1 Januari tahun 2024. Apa saja aturan itu? Mari kita simak. Tahun telah berganti, 2023 telah ditinggalkan dan saat ini sudah memasuki tahun baru yaitu 2024. Tahun lalu memberikan banyak kenangan dan tahun ini memiliki banyak tantangan. Pemerintah pun bersiap untuk menghadapi berbagai tantangan yang diperkirakan bakal hadir di 2024 ini. Persiapan tersebut sudah dimulai sejak tahun lalu dengan menerbitkan berbagai aturan. Berikut ini aturan baru yang berlaku mulai kemarin untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Aturan pertama, cukai hasil tembakau resmi naik 10% mulai 1 Januari tahun 2024. Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati resmi menaikkan cukai hasil tembakau sebesar 10% yang berlaku mulai 1 Januari 2024. Dengan kenaikan cukai ini maka harga rokok tambah mahal. Itu masalahnya. Kenaikan cukai hasil tembakau tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 191 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 192 tahun 2021 tentang tarif cukai hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun atau klobor, dan tembakau iris. Kedua, pemerintah resmi tarik pajak rokok elektrik mulai dari Januari 2024. Seorang pria meneteskan cairan vape atau rokok di kawasan Bundaran HI Selasa 12 bulan 11 2019. Pemerintah melalui BPOM mengusulkan pelarangan penggunaan rokok elektrik dan vape di Indonesia. Salah satu usulannya melalui revisi PP nomor 19 nomor tahun 2012. Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 143 garis miring PMK garis miring 2023 mengenai tata cara pemungutan, pemotongan, dan penyetoran pajak rokok. Pajak rokok yang dimaksud dalam PMK ini termasuk pajak rokok elektrik. Dengan terbitnya aturan ini, maka rokok elektrik resmi ditarik pajak mulai 1 Januari tahun 2024. Untungnya saya bukan perokok elektrik, tapi perokok tembakau. Sama aja ya. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Denny Suryantoro menjelaskan penerbitan PMK nomor 143 tahun 2023 mengenai pajak rokok elektrik ini merupakan amanat Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah atau Undang-Undang HKPD. Tujuan diterbitkannya PMK ini sebagai upaya mengendalikan konsumsi rokok oleh masyarakat. Untuk itu, peran para pemangku kepentingan termasuk pelaku usaha rokok elektrik dalam mendukung implementasi kebijakan ini menjadi sangat penting.
jelas dia. Dikutip dari keterangan tertulis Minggu tanggal 31 bulan 1 tahun 2023 kemarin. Pemberlakuan pajak rokok atas rokok elektrik atau REL pada tanggal 1 Januari 2024 ini merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam memberikan masa transisi pemungutan pajak rokok atas rokok elektrik sejak diberlakukan pengenaan cukainya di pertengahan 2018. Sudah beberapa tahun yang lalu. Sebagai informasi, rokok elektrik merupakan salah satu barang kena cukai sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang mengatur bahwa cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang salah satunya adalah hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya atau HPTL. 3. Beli LPG 3 kg wajib pakai KTP. Mulai dari hari kemarin tanggal 1 Januari tahun 2024. Capaian ini sebagai bukti bahwa proses penyaluran LPG 3 kg sudah terdata secara digital. Capaian ini sebagai bukti bahwa proses penyaluran LPG 3 kg sudah terdata secara digital. Mulai kemarin tanggal 1 Januari 2024, beli LPG 3 kg atau sering disebut gas melon wajib terdata. Bagi pengguna LPG subsidi yang belum terdata atau ingin memeriksa status pengguna, wajib mendaftar atau memeriksa data diri di sub penyalur atau pangkalan resmi sebelum melakukan transaksi. Langkah tersebut merupakan upaya pemerintah untuk pelaksanaan transformasi pendistribusian LPG tabung 3 kg tepat sasaran. Kebijakan ini bertujuan agar besaran subsidi yang terus meningkat dapat dinikmati sepenuhnya oleh kelompok masyarakat tidak mampu atau tepat sasaran. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Aryaji menghimbau masyarakat yang belum terdata agar segera mendaftar sebelum melakukan pembelian LPG 3 kg. Untuk mendaftar, masyarakat hanya perlu menunjukkan kartu tanda penduduk atau KTP dan kartu keluarga atau KK di penyalur atau pangkalan resmi. Masyarakat tidak perlu khawatir karena proses pendaftaran sangat mudah, cepat, dan aman. Cukup menunjukkan KTP dan KK, ungkap Tutuka dikutip Senin tanggal 1 bulan 1 tahun 2024. Selain mudah dan cepat dalam proses pendaftarannya, dijelaskan Tutuka bahwa masyarakat juga tidak perlu khawatir terhadap keamanan data pribadi konsumen. 4. Aturan baru tarif efektif PPh 21 mulai berlaku 1 Januari tahun 2024. Petugas melayani masyarakat yang ingin melaporkan SPT di kantor Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta. Rabu atau 11 bulan 3 tahun 2020 hingga 9 Maret tahun 2020. Laporan SPT pajak penghasilan atau PPh orang pribadi meningkat 34% jika dibandingkan pada tanggal yang sama tahun 2019. Petugas melayani masyarakat yang ingin melaporkan SPT di kantor Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta, Rabu, tanggal 11 bulan 3 tahun 2020 hingga 9 Maret. Pemerintah merilis aturan baru mengenai perhitungan tarif efektif pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Aturan ini mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2024. Jadi kemarin ya.
Aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah atau PP nomor 58 tahun 2023 tentang tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Penerbitan aturan baru perpajakan ini untuk memudahkan dalam menyederhanakan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan kepada wajib pajak atas pemotongan PPh 21. Untuk lengkapnya silahkan datang ke kantor perpajakan. Sedangkan aturan kelima, bunga pinjol turun jadi 0,3% mulai Januari tahun 2024. Bunga pinjaman online atau pinjol turun dari semula sebesar 0,4% per hari menjadi 0,3%. Penurunan bunga pinjol ini berlaku mulai Januari 2024. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan atau SOJK nomor 19/SOJK 5 Bulan 5 tahun 2023 tanggal 8 November 2023 tentang penyelenggaraan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, OJK, Agusman mengatakan dalam SE tersebut diatur pula penetapan batas maksimum manfaat ekonomi dan denda keterlambatan berdasarkan jenis pendanaan sektor produktif dan sektor konsumtif yang akan diimplementasikan secara bertahap dalam jangka waktu 3 tahun 2024 sampai 2026. Untuk pendanaan konsumtif mulai Januari 2024 itu 0,3% per hari. Kemudian tahun 2025 0,2% per hari. Mulai 2026 sebenarnya 0,1% per hari, kata Agusman pada Jumat 10 November tahun 2023 lalu. Sedangkan untuk pendanaan produktif pada tahun 2024-2025 bunga pinjamannya menjadi 0,1% per hari. Sampai ke penghujung atau aturan ke-6, mulai Januari 2024 kenaikan pangkat PNS berlaku 6 periode sejumlah pegawai negeri sipil atau PNS Pemprov DKI Jakarta beraktivitas di Balai Kota Jakarta Senin. Menindaklanjuti realisasi pemangkasan proses bisnis dan percepatan layanan kepegawaian mulai Januari 2024, Badan Kepegawaian Negara atau BKN memberlakukan periode kenaikan pangkat bagi pegawai negeri sipil atau PNS yang sebelumnya berlaku 2 periode menjadi 6 periode. Ketentuan terbaru ini telah diterbitkan melalui Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2023 tentang priorisasi kenaikan pangkat atau PNS. Dengan perubahan ketentuan ini, periode kenaikan pangkat PNS yang sebelumnya ditetapkan setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober diubah menjadi setiap tanggal 1 Februari, 1 April, 1 Juni, 1 Agustus, 1 Oktober, dan 1 Desember setiap tahunnya. Namun pemberlakuan periodisasi kenaikan pangkat sebanyak 6 kali ini tidak berlaku bagi jenis kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian. Sebagai bagian dari unsur manajemen ASN, kenaikan pangkat merupakan bentuk penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara. Perlu diketahui bahwa periodisasi kenaikan pangkat sebanyak 6 kali ini merujuk pada periode usulan, bukan kuantitas kenaikan pangkat. Dengan kata lain, PNS dapat diajukan usul kenaikan pangkat dalam kurun waktu 6 periode dalam 1 tahun selama memenuhi syarat kenaikan pangkat. Bertambahnya periodisasi kenaikan pangkat PNS ini, maka kesempatan mengajukan kenaikan pangkat dalam 1 tahun lebih banyak. Oke, itu tadi 6 aturan yang mulai diberlakukan kemarin tanggal 1 Januari 2024. Semoga informasi ini bisa memberikan manfaat kepada
sahabat vlog on the spot yang memang membutuhkan informasi ini. Oke, terima kasih yang sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share bagi yang merasakan video ini bermanfaat. Akhir kalam saya tutup dengan ucapan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.